Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan, dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Amsal 11 ayat 3 sampai dengan 6. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Saudara, ada lagu sekolah minggu yang liriknya itu berkata demikian. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Saudara, lagu itu mengingatkan kita, memang kita mengaku Kristen, memang kita ke gereja, memang kita melayani, tetapi terkadang jujur dalam hati kita, kita lebih memprioritaskan harta benda daripada Tuhan, daripada kebahagiaan, bahkan keselamatan. Dalam ayat yang keempat itu dikatakan begini, saudara. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran itu jauh lebih penting daripada harta. Banyak orang berpikir bahwa sumber kebahagiaan adalah harta. Padahal harta hanyalah salah satu sarana. Demi harta, orang bisa menghalalkan segala cara, berlaku tidak jujur, berlaku curang, sehingga merusak kehidupan dan persaudaraan. Mereka tidak menyadari bahwa kejujuran bisa menolong mereka karena ada kebenaran di dalamnya. Sekali lagi, ayat yang keempat berkata begini. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ada banyak pasangan dan anak yang kesepian dan tidak bahagia karena suami, istri, atau orang tua sibuk bekerja, mengejar harta. Fatherless dan motherless, kehilangan peran daripada papa dan peran daripada mama, itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Bahkan ada anak-anak yang terjerat di dalam pergaulan yang tidak baik karena mereka merasa diabaikan oleh orang tua mereka. Sementara saudara, orang tua tidak menyadari bahwa mereka telah salah memprioritaskan hidup. Mereka terjebak dalam rutinitas yang kadang tidak disadari telah merusak keluarga, bahkan dirinya sendiri. Mereka berkata bahwa bekerja ini adalah untuk anak-anak, supaya nanti mereka bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan yang baik,
Kalau nggak ada uang, gimana nanti mereka bisa kuliah dan sebagainya? Kita mempersiapkan jalan supaya nanti mulus, supaya nanti lancar, supaya nanti bebas hambatan, tetapi kita lupa mempersiapkan anak itu sendiri. Itu yang sering terjadi. Kita sibuk mempersiapkan jalan untuk anak kita, tapi kita tidak mempersiapkan anak kita supaya jadi orang yang takut Tuhan, jadi orang yang berwatak kuat, jadi orang yang tangguh di dalam menghadapi pergumulan hidup. Saudara, saat ini kita diingatkan untuk menyadari semuanya itu dan menentukan pilihan kita. Harta ataukah kebenaran? Firman Tuhan ini tidak berkata bahwa kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh mencari harta. Boleh, saudara. Tetapi ingatlah, firman Tuhan juga katakan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Orang bisa bahagia bukan karena harta, tetapi karena kebenaran. Adapun kebenaran diperoleh dari iman kepada Tuhan Yesus dan dari firman-Nya. Dari iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam iman ada tuntunan Roh Kudus yang menolong kita memilih dan menetapkan pilihan-pilihan yang benar, yaitu pilihan yang diperkenan Tuhan. Dalam pengetahuan akan firman Tuhan, jalan-jalan hidup kita itu akan menjadi terang. Firman Tuhan katakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kita tetap mencari harta, tapi mari yang menjadi prioritas utama adalah kebenaran. Bukan harta yang memimpin kebenaran, tetapi kebenaran yang mengatur dan memimpin harta kita. Tuhan memberkati. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena hari ini firman-Mu mengajar dan mengingatkan kepada kami bagaimana harta itu tidak berguna pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran itu yang melepaskan orang dari maut. Ampuni kami jikalau jujur dalam hati kami, prioritas utama itu adalah harta, bukan perkara sorga. Bahkan kami sering menjadikan perkara harta itu sebagai perkara terbesar di dalam hidup kami, sementara Allah justru memandangnya sebagai perkara yang smallest, sebagai perkara yang kecil, sebagai perkara yang sederhana. Sedangkan perkara sorgawi dan kebenaran itu adalah perkara yang besar. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menentukan dan memilih hidup kami dengan benar. Manakah yang mau kami jadikan prioritas? Apakah harta yang memimpin kebenaran, ataukah kebenaran Tuhan yang memimpin, menguasai, dan mengendalikan harta kita? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingat untuk ketiga saudara kami yang berulang tahun di dalam bulan Januari secara khusus pada hari ini. Untuk AI Sotong, Tuhan Engkau berkati di dalam pelayanannya sebagai guru sekolah minggu. Biarlah hatinya terus dipenuhi dengan takut dan cinta akan Tuhan, sehingga itu menjadi model yang hidup bagi anak-anak yang dididik dan diajarnya. Demikian juga untuk setiap pergumulannya, Tuhan Engkau sertai, Engkau tolong, Engkau kuatkan imannya. Biarlah hatinya makin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga untuk Jiang-Jiang yang saat ini studi di Jakarta. Tuhan tolong orang muda ini supaya makin takut akan Tuhan. Hidupnya dipercayakan penuh kepada Allah, dan Allah akan membuka jalan yang terbaik baginya. Engkau jagai, Engkau genggam erat di dalam pergaulan, di dalam pendidikan, dan di dalam segala sesuatu. Mengingat juga Tuhan untuk Andrew yang juga berulang tahun, Tuhan Engkau berkati orang muda ini di Surabaya, pelayanannya di GKT Nirwana. Engkau tolong Tuhan supaya pelayanannya menjadi berkat. Hatinya makin takut Tuhan, hatinya cinta Tuhan, dan bertanggung jawab
sebagai seorang pelajar. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ai Sotong, untuk Raymond Alejandre, dan juga Andrew Kurniawan. Hiduplah di dalam kebenaran Allah. Tuhan memberkati.